Jangan pernah bosan, Pak. Jangan tanyakan saya betul-betul boten, insya Allah boten. Nah, saya tidak punya yang diajar, Pak. Ya, saya tidak bisa mengajarkan kan. Sementara kan jelas hadisnya nih. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkan. Dan tidak ada yang belajar. Saya mau mengajar siapa, Pak? Kan nanti kalau itu harus ada dua-duanya, Pak. Dan itu pasti. Ada yang belajar, ada yang mengajarkan. Tidak ada yang belajar yang tidak bisa diajar, Pak. Kan maka insya Allah tabur kita semua yang di sini semoga termasuk dalam hadis tadi itu. Khairukum, sebaik-baik kalian, yang mengajarkan, yang belajar dan mengajarkan. Maka insya Allah kita semua sama derajatnya, Pak. Tidak ada yang lebih mulia boten. Tergantung keikhlasan kita, maka Allah mulai berdasar keikhlasan. Maka tahu, huruf O ada pertanyaan? Tadi itu saya berarti ini ya, namanya ketika kita baca, tadi saya Al-Fatihah gitu ya. Oh iya, saya jadi huruf lam ini mana gitu? Dan satu Boleh, Pak, boleh. Jadi kalau ini berarti di ini sifatnya seperti ini. Nah, nanti lama-lama nambah. Betul sekali, Pak. Nah, saran saya begini, Pak. Kan kita di sini kan belajar dari awal nih, dari huruf hamzah, ba, ta. Nah, yang saya kemudian sempat koreksi panjenengan, itu panjenengan fokus di situ. Misalkan nih, huruf hamzah juga bagus, tidak ada masalah. Alhamdulillah, oke, tidak ada masalah. Nah, misal huruf nomor 2, lam. Ini belum sampai nih, Pak. Kadang-kadang saya pernah koreksi, saya ingat betul. Ada yang lamnya mantul. Alhamdulillah. Nah, panjenengan fokus di situ, Pak. Piye caranya? Bagaimana caranya supaya lam ini tidak mantul? Nah, itu nanti difokuskan di situ. Nah, kenapa fokuskan tadi itu, Pak? Fokus alam huruf nanti kok. Lam. Oh, yo ono lain. Tidak boleh ada. Katanya yang sepuh-sepuh nih kok banyak diajari gurunya dengan metode turutan. Jadi gurunya Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tidak pernah tahu, Pak. Huruf lam niku mestine piye kok? Ngoten niku. Oh, ternyata huruf lam itu ujung lidah naik ke langit-langit. Oh, huruf lam niku tidak boleh ada kol-kolahnya. Oh, huruf lam itu dan seterusnya. Termasuk kemarin misalkan di paham yang sulit. Ketika kita belajar huruf qaf di ayat terakhir walam tidak boleh tetap tebal karena huruf lam tidak boleh tebal. Kan kata ini tidak boleh walam tidak boleh karena huruf lam itu tipis. Setelah dotnya selesai, lidahnya pindah ke tengah, sudah harus rileks lagi lidah bagian belakangnya. Nah, ini perlu pembiasaan. Makanya tadi itu betul, Pak. Jadi satu persatu hurufnya dibiasakan. Insya Allah betul. Nah, makanya kemarin saya bilang ya, Pak, salah satu yang paling sulit itu adalah memperbaiki hafalan yang sudah nemplek sejak kecil. Itu sulit sekali. Tapi apakah tidak mungkin? Mungkin. Untuk Allah, apalagi untuk orang yang belajar, itu tidak ada yang tidak mungkin. Jenengan tidak perlu mentarget wisoning umurnya, tidak perlu, Pak. Belajar terus, kapan Allah cabut seperti atuk, kita kan tidak pernah tahu nih. Ternyata atuk bisa cabut umurnya ketika sedang belajar Al-Fatihah, belajar Imam Ibn Fadl, tidak pernah tahu, Pak. Sudah, yang penting belajar saja, mungkin biarkan Allah nanti menentukan hasil akhirnya seperti apa. Pasti Allah catat semua. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita terlalu terpatok pada targetnya, terkadang lagi itu, Pak, kita malah putus asa berdoa suiso, setahun, sulit banget. Dan yang memang umur panjang dengan itu memang agak sulit, Pak. Saya harus jujur banget nih. Tidak semudah anak-anak kecil, yang baru misalkan umur SMP, itu jauh lebih mudah. Saya harus jujur, Pak. Karena banyak kemudian Mas ilangku wis kaku begitu apa-apa. Itu tidak ada masalah.
Ada lagi Pak? Mas Reza. Monggo. Untuk yang antara pangkal tinggi dan sering atas dengan isi. Oke. Ini kan untuk yang isi kan lambung kok. Terus? Kadang suka masuk ke pangkal tinggi. Oh, agak kemajuan ya Pak ya. Paham. Oke. Kan di isi. Isi ke atas betul. Ternyata masuknya ke dalam Oke. pangkal tinggi. Oke. Ada kok, ada tar. Nah, betul. Tapi itu masuk. Oke. Itu bagus ya. Oke, ininya Pak, ya tadi itu Pak, kata Pak Danang, kita perlu membongkar dulu. Makanya sedikit-sedikit lawan Pak di ini kan. Sekarang misalkan contoh tadi Pak dari surah Al-Fatihah. Nah, kita biasakan Pak Nah, itu kita biasakan mundur Pak. Apakah gampang sulit Pak? Untuk pertama kalau sudah terbiasa, secara makrosnya tempat keluarnya itu keliru atau kurang tepat, itu pasti akan sulit Pak. Tapi lama-lama, jadi kalau Mas Reza itu lam itu tidak boleh ke depan, agak ke belakang sedikit. Lama-lama kalau terbiasa. Jadi tidak perlu diinikan Pak. Apakah kemudian kalau makhluknya salah haram Mas dosa? Boten. Selama panjenengan mau belajar berikhtiar. Karena menurut saya Pak, banyak yang merasa dalam tanda petik Pak, harus cukup lah ini Pak, orang perlu sinar. Entah merasa sudah pintar, entah merasa macam-macam Pak, gengsi mungkin karena sudah sepuh belajar dari awal itu alasannya banyak sekali. Maka panjenengan tidak perlu menargetkan mulut biasa. Tadi katakan lam, tadi kan panjenengan biasakan salah kemajuan mundurkan sedikit lah. Betul. Betul kita. Jadi tak perlu diinikan, tidak apa-apa, lanjutkan terus kajinya. Insya Allah lama-lama akan ada progresnya walaupun sedikit demi sedikit. Itu apa? Iramanya diperpelankan juga nggak apa-apa. Boleh Pak. Karena kan, ya karena masih Betul. belajar, ya. Betul. Itu makanya saya bilang Pak, kalau orang yang belajar tahsin itu sholatnya suwi. Mikir sih. Orang baca Al-Fatihah. Itu pasti seperti itu Pak. Sholatnya suwi dan munfarid kalau jamaah kan ikut imam. Tapi kalau munfarid tidak akan jadi lama Pak. Karena mikir lagi nih kono, bagi hak, bagi mim, dan seterusnya. Tidak ada masalah. Nah, satu tips terakhir nih Pak. Yang penting panjenengan itu jangan belajar irama dulu. Kalau belajarnya irama dulu, nanti ngikuti irama, nanti tajwidnya jadi rusak ya. Jadi lebih mementingkan tajwidnya mementingkan iramanya dibanding tajwid katanya. Jadi pakai yang standar bawah Pak. Harus sama dengan Mas Reza mboten, pakai irama yang paling ini untuk panjenengan tapi standar yang bawah Pak. Untuk memastikan bahwa setiap tajwidnya itu terucapkan dengan betul. Nah, nanti kalau sudah bagus, semua makhrajnya, tajwidnya, mau belajar irama boleh kalian bersalah. Tapi kalau selama belajar itu sih standar mawon Pak. Yang kemungkinan salahnya sedikit, cuman meniup-niup dulu suaranya mengerti kok, karena itu akan mempengaruhi Pak. Cara kita mengeluarkan huruf, mengucapkan tajwid dan lain-lain. Benar ya Pak? Insya Allah pekan depan sudah kita bahas teorinya huruf pok. Pekan depan kita praktekkan huruf pok. Kita coba dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika